salah satu tetua desa, yang mengaku melihat sosok Lestari berdiri di luar rumahnya dengan mata kosong menatap ke... Halo geng, selamat datang di Horror Puzzle. Di sini kita sajikan kisah-kisah horor, kisah-kisah nyata penuh misteri dan teka-teki yang bikin otak muter dan jantung deg-degan. Suka yang seru-seru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita menegangkan lainnya. Oke geng, hari ini kita akan menyelam dalam kisah misterius dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang bernama Desa Kemuning. Sebuah desa yang kelihatannya damai dengan suara burung yang berkicau setiap pagi dan anak-anak yang bermain di bawah terik matahari. Tapi jangan salah nih geng, di balik kehangatan desa itu tersimpan kisah gelap dan menakutkan. Desa Kemuning punya satu cerita yang masih terus dibicarakan, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Semuanya berawal dari seorang gadis bernama Lestari. Kulitnya putih seperti porselen, wajah lembut dan senyumannya bisa menghentikan langkah siapapun yang melihatnya. Para pemuda desa sering mencuri pandang kalau Lestari lewat. Sementara ibu-ibu desa berbisik-bisik penuh kekaguman. Siapa yang bakal jadi suami gadis cantik ini ya, katanya. Tapi ada satu hal yang bikin Lestari beda. Ada sesuatu yang ganjil. Lestari, si gadis cantik ini, nggak pernah kelihatan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Semua pintu dan jendela rumahnya akan tertutup rapat sebelum senja. Orang-orang desa awalnya cuma menganggap itu kebiasaan biasa. Tapi lama-lama bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang mereka mendengar suara rintihan dari rumah Lestari di tengah malam. Ada juga yang pernah melihat bayangan Lestari di jendela. Tapi wajahnya kosong, matanya hitam seperti gak ada kehidupan di sana. Disinilah Rangga muncul. Pemuda desa yang dikenal nekat dan gak kenal takut. Rangga adalah tipe orang yang gak bisa diam kalau rasa penasarannya sudah terusik. Gosip tentang Lestari ini bikin Rangga gak bisa tidur. Apalagi setelah suatu malam dia mendengar cerita Pak Wardi, salah satu tetua desa, yang mengaku melihat sosok Lestari berdiri di luar rumahnya dengan mata kosong menatap ke arah gelap. Rangga memutuskan, apapun resikonya, dia harus tahu apa yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Rangga mulai mendekati Lestari. Mereka ngobrol di siang hari dan Lestari selalu terlihat ceria dan ramah. Tapi begitu senja tiba, Lestari selalu buru-buru pamit, menutup pintu rumahnya dan tak terlihat lagi hingga esok pagi. Rangga yang semakin penasaran nih memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, Rangga bersembunyi di bawah semak-semak tak jauh dari rumah Lestari. Udara dingin menusuk kulit, angin membawa aroma lembab khas tanah desa. Rumah Lestari tampak sunyi, gelap, dan tak ada satu cahaya pun menyala. Tapi tiba-tiba suara bisikan terdengar dari dalam. Suara lembut, seperti seseorang yang menangis pelan. Rangga mendekat dengan hati-hati, nafasnya tertahan. Ketika dia nyaris mencapai jendela, bayangan hitam melintas dengan cepat. Seketika jantung Rangga hampir berhenti. Bayangan itu tinggi, berambut panjang, dan mata merah menyala. Matanya menatap langsung ke arah Rangga, seolah memberi peringatan. Rangga mundur terhuyung. Dia tahu, ini bukan urusan biasa. Keesokan harinya, dengan wajah pucat, dia mendatangi Pak Surya, tetua desa yang dikenal paham soal ilmu mistis. Pak Surya mendengarkan cerita Rangga dengan wajah serius. Setelah hening beberapa saat, Pak Surya bicara. Rangga, apa yang kau lihat itu bukan sekedar bayangan. Lestari terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Makhluk itu makhluk gaib yang kuat. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Rangga dan Pak Surya
bersama beberapa warga yang berani berkumpul di depan rumah Lestari. Pak Surya menyalakan dupa. Asapnya berputar dan memenuhi udara dengan aroma menyengat. Dengan suara pelan, ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Angin tiba-tiba berhembus kencang membawa aroma busuk yang membuat perut Rangga mual. Suara tangisan Lestari terdengar dari dalam, diikuti suara mengerikan yang melengking tajam. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di belakang Lestari. Lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala, menatap ke arah Rangga dan Pak Surya seolah menantang. Pak Surya meneruskan mantranya dengan suara yang lebih lantang, sementara Rangga merasakan tubuhnya gemeteran. Sosok itu berteriak keras, membuat kaca jendela bergetar. Namun, dengan mantra terakhir, sosok itu menghilang, membawa Lestari bersamanya dalam kegelapan. Pagi harinya, Lestari tak lagi terlihat. Desa Kemuning dipenuhi bisik-bisik warga yang takut dan penasaran. Semuanya percaya bahwa Lestari telah dibawa oleh makhluk itu sebagai balasan atas ikatan yang tak terpecahkan. Rangga yang merasa gagal melindungi Lestari hanya duduk termenung di depan rumahnya, mengenang senyuman manis gadis itu. Lestari kini menjadi legenda. Banyak yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di pinggir hutan. Matanya memandang ke arah desa, seolah-olah masih menjaga tempat itu dari balik dunia yang tak kasat mata. Dan Rangga, dia tahu cintanya pada Lestari akan tetap ada melintasi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Begitulah kisah Lestari, sebuah legenda yang masih menghantui desa Kemuning. Jangan lupa, dunia ini lebih luas dari yang kita lihat. Terkadang apa yang kita anggap hanya cerita mungkin saja menyimpan kebenaran yang tak terduga.